Major Racing Team Championship. Rio, kita nantikan siapakah pembalap yang akan keluar pertama di Masih menanti tikungan Holshot. R1. Siapa yang akan oh, nampaknya laki-laki dan laki. Siapa lagi kalau bukan Ematar Alghivari. Sangat tipis sekali terlihat. Kita tidak tahu dengan final result. Iya, betul, nanti kita nantikan sebentar ya. Berdasarkan our vision, berdasarkan penglihatan kita, Yes. nampaknya seorang Ematar langsung melesat di whole shot dan memperlebar jarak. He's got the lead by around 2 seconds already, and the all riders behind of him are chasing him together. It is gonna be a dog fight for sure. Terlebih utama posisi 3, 4, dan 5 begitu banyak pembalap stacking riders right there. Belum terlihat Ematar di sini. Terlebih utama pembalap-pembalap yang ada di belakang stacking. Oh, look at that. Sangat satisfying lah sekali melihat jumping dari mereka tentunya, Tasya. Yes, Rio tepat berada di belakang Ematar. Ini adalah Ramdan Agnadi, anak DKI Jakarta bersama tim JRT Ratatotok bersaing dengan Bocah Ajaib. DKI Jakarta bersaing dengan Jawa Barat di posisi pertama dan juga kedua. Kita lihat stamina yang masih sangat mumpuni di awal kelas hari terakhir ini. Tentunya pengendalian emosi juga harus dijunjung oleh setiap pembalap karena hari ini mereka akan melakoni beberapa kelas utama untuk memperebutkan juara umum. Wow, luar biasa sekali. Akan ada 9 pembalap, Bung Ardin, silakan. Betul sekali Rio tentunya. Ada bukan 9 nampaknya Rio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada tambahan 1 pembalap nampaknya di babak final. Dan terus kita saksikan saat ini mereka melakukan perlompatan yang begitu ekstrim tentunya untuk bisa menaklukkan area lintasan. Rolling speed nampak saat ini. Ematar. Cepat sekali. Nampaknya. Oh, Ematar Alghivari, kemudian Ramdan Ahnadi, kemudian pertarungan pembalap 93 Fabio Erlang, Ariel Salontai, Habib Gesper, Galap Fernando, Alexander Wawer, kemudian kembali terlihat nampaknya Ramdan Ahnadi, begitu pula dengan Kimil Lombaeng dan juga tentunya Dirli yang saat ini terus mencoba mengejar ketertinggalan, paling tidak bisa berada pada deritan-deritan barisan tengah pertarungan tentunya Natasha. Masih memimpin kelas FFA U23 anak Jawa Barat yang jauh-jauh didatangkan oleh Pangeran 25 Major Racing Team, diterbangkan langsung oleh aktor utama Bos Alan Bayo. Siapakah dia? Tidak bisa terlihat oleh ketiga race komentator di atas panggung, saudara-saudara. Tapi nampaknya bendera kuning dikibarkan pertanda ada pebalap yang crash di sana. Oke, keluar dari sirkuit. Keluar siapa dari dia? lintasan 127, betul? Galang Fernando nampaknya. Rio dan juga Tasya adalah Galang Fernando, pembalap Sumatera Selatan yang bermain tentunya pada gelaran kejuaraan nasional kali ini, yakni pembalap Galang Fernando, dan memang tidak terdeteksi ataupun tidak terlihat dari antri list kita, namun benar sekali. 127 Galang Fernando terus melakukan gaya jam yang begitu hebat, namun membuat dia harus out ataupun keluar dari track lintasan, membuat dia harus berupaya keras untuk bisa berada pada deritan-deritan terbaiknya. Ematar Alghivari. Rolling speed di samping kiri kita, Bung. Nampaknya terjadi kontak antara dua pembalap. Nampaknya melibatkan 2 pembalap di sana. Saya lihat di sini ada pembalap nomor apakah Fabio? 108 Rio. 3. Bukan 206 nampaknya. 106 Dirli Kingston Jabalai Tuna Racing Team. Yes. Oh, yap. Dirli nampaknya. Sayang sekali tadi di sektor yang sangat krusial. Luar biasa. Satu pembalap melakukan jumpingan, mencoba melob jumpingan, namun hampir saja ia justru menjumpai litan. Ban depan yang menyentuh landasan tanah membuat dia sedikit harus menahan beban berat yang begitu hebat. Dan saat ini perhatikan Ematar Alghivari, begitu zaman dia bermain. Kemudian pada barisan yang kedua terus mencoba menambah kecepatan, dia terus mencoba
mendekat laju motornya yakni pembalap kelahiran Jawa Tengah yakni Fabio Erlang Destia, mengantung gigi start Jawa Barat, bermain di Sulawesi Utara. Kemudian pada tempat yang ketiga Ariel Salontai, nampaknya berada pada tempat yang ketiga. Terus kita saksikan M. Atar, Algifari, Tasya. Mohon arahkan seluruh penonton, fokuskan pandangan mata M. Atar Algifari saat ini leading pada posisi utama dan bisa dapat dipastikan bahwa ia akan menuntaskan balapan pada posisi terdepan. Tasya, Kita nantikan saja bersama ya. Saudara-saudara Tatelu, kita arahkan pandangan dan fokus kepada M. Atar, anak Jawa Barat dari TRT 91 Pangeran 25 Major Racing Team, berada di barisan paling terdepan, memimpin kelas FFA U23. M. Atar yang masih sangat muda, 16 tahun, yang pastinya sudah memiliki skill yang mumpuni, ya. Skill yang sangat mumpuni, kemudian jam terbang yang sudah tidak diragukan lagi oleh seorang M. Atar, membuat sepertinya sirkuit Pangeran 25 ini gampang ditaklukkan oleh seorang M. Atar. Ya, benar sekali. Datang dari daerah yang sama. Ada Fabio Erlang Destia dari Power Swiss by Evolution, kakak bos Gorontalo. Fabio Erlang Destia 93. Tepat di belakangnya seorang M. Atar, tapi memang jaraknya cukup jauh. M. Atar bisa dibilang cukup aman untuk mempertahankan posisi, tapi dia masih belum menyelesaikan balapan. Posisi bisa berubah kapan saja. Selama dia tidak membuat kesalahan, maka dia bisa mempertahankan posisi satu, Bung Arin. betul sekali. 778 Habib Gaspar menghilang dari peredaran. Habib Gaspar dapat mengalami satu permasalahan. Seorang Habib Gaspar membutuhkan pertolongan dari para trek, dan saat ini dapat sudah bisa diamankan tentunya. Dan saat ini kita kembali ke trek lintasan. Apa yang coba dibangun, dihadirkan tentunya pembalap 08 Ramdan Nadim. Inilah pembalap asal DKI Jakarta, pembalap yang bermain bersama JRT Junior Racing Team Rata Totok, berada pada tempat yang cukup menguntungkan tentunya, berada pada tempat yang ketiga, tepat di belakang dari pembalap Fabio Erlang Destia. Fabio Erlang Destia nampaknya. Kemudian Ariel Salontai, ada lagi Tasya. Inilah pembalap asal Manado ataupun kelahiran Manado, mengantongi Star Kalimantan Selatan 25 Racing Queen Gold by Arisandi. Dan selamat siang saya menyapa untuk seluruh teman-teman dari 25 Racing. Selamat siang untuk Ibu Haji Suci, tentunya ibunda dari Ilham Ramadan IR545 yang juga hadir di Manado spesial untuk event Pangeran 25 Megjo Tasya. Betul sekali Bung Ardi, dan kalau kita lihat di barisan tengah juga persaingan sengit terjadi antara Ariel Salontahe, Kifly Racing Team Papaya Racing, dengan Alexander Wower, Queen Gold CCL 25 Racing. Sama-sama anak Sulawesi Utara, tapi yang satunya memiliki izin start Sulawesi Tengah. Kita lihat semakin dekat Alexander kepada Ariel, menuju ke R1 kedua aja. Ariel mengambil sisi bagian dalam. Alexander Wower terus memacu kendaraan dengan baik, memaksimalkan pengerjaan mesin untuk tentunya berusaha mendekat kepada Ariel. Sama-sama masih muda. Ini adalah Gresseker Sulawesi Utara yang terus menorehkan prestasi tidak hanya dari Sulawesi Utara, tapi juga mereka sering bersaing di kancah nasional. 45 masih kencang, Ariel Salontahe terus memaksimalkan pengerjaan mesin. Double sudah diambil oleh Ariel, begitupun dengan Alexander Wower, saudara-saudara. Dan masih berjaya, masih gacor berada di barisan paling terdepan. M. Atar, pebalap yang mumpuni, jam terbang yang tidak diragukan, ketemu dengan mesin juara dari Pangeran 25 Megjo Racing Team Rio. Ya, luar biasa sekali di sini nampaknya sudah terlihat pembalap-pembalap masih memberikan yang terbaik di sini. M. Atar leading the race really far from the back. Meanwhile, sementara itu masih dikibarkan bendera kuning oleh Marshall, mengisyaratkan bahwa trek masih belum clear. Jadi patut diperhatikan oleh para pembalap tingkat kefokusan yang harus dipertahankan lagi dan lagi. M. Atar through the rolling section, cepat sekali. Dan kali ini kita lihat masih disusul, belum ada pergantian posisi yang luar biasa. Tapi di sini ada satu pembalap yang terlihat
memperkecil ketertinggalan. Iya, Semakin betul. dekat pertarungan posisi 2, saudara-saudara para pemirsa yang menyaksikan baik langsung di sirkuit atau dari siaran langsung, Bung Arin. Betul sekali Rio, nampak saat ini satu pergerakan yang cukup baik dilakukan oleh pembalap dari JRT Rata Totok, mencoba ingin melakukan ataupun mendekatkan dirinya tepat di belakang dari Fabio Erlangdisi, pembalap dari JRT Rata Totok Junior Racing Team Rata Totok yang di Ramdan Ahnadib. Akankah perubahan posisi akan terjadi ataupun terlihat di hadapan kita bersama Ramdan terus mendekatkan, dan saat ini hanya terpaut 2 meter saja nampak saudara dari posisi pembalap Fabio Erlangdisi. Oh, nampak saat ini satu bandupan dan overtake yang begitu baik. Amazing overtaking dilakukan oleh Ramdan Ahnadib, pembalap dari Junior Racing Team JRT Rata Totok Sulawesi Utara, adalah pembalap asal DKI Jakarta. Kemudian apa yang akan coba dilakukan Fabio Erlangdisi? Ramdan Ahnadib JRT Rata Totok Sulawesi Utara nampak saat ini terus berada pada depan, terus berada pada posisi depan dari pembalap Fabio Erlangdisi. Fabio Erlangdisi mencoba mengembalikan keadaan tentunya, namun saat ini ia terus saja melakukan satu manuver terbaik yang dilakukan oleh seorang anak Jakarta, Ramdan Ahnadib, untuk bisa berada ataupun finish tepat di belakang Matar Al-Ghifari yang saat ini dari catatan saya pribadi nampaknya Matar Al-Ghifari sudah meninggalkan sekitar 30 meter dari posisi para pembalap yang saat ini terus memperkecil ketertinggalan. Akankah pergerakan pembalap yang saat ini menempati tempat yang kedua yang di seorang Ramdan Ahnadib JRT Junior Racing Team Rata Totok akan terus mendekatkan dirinya tepat di belakang bokong motor dari Matar Al-Ghifari Tasya. Betul sekali Bung Ardin. Kita lihat apakah nantinya posisi kedua ini dan posisi ketiga akan ada perubahan. Karena kita lihat persaingan masih sangat sengit di posisi kedua dan ketiga. Ramdan dan Fabio masih saja memaksimalkan pengerjaan mesin. Kita lihat bersama sudah semakin mendekat. On the finish line with the celebration. Checker flag sudah dikibarkan Rio. Ini Dan dia. ladies and gentlemen, kita kasih tepuk tangan, ini dia Matar. Luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali. Ini nama-nama yang tentunya banyak familiar terlihat, banyak dikenal. Oke, sudah di 4 papan 15. Ini akan menjadi petanda race akan dimulaikan. The gate is about to go down in a few seconds. Ini dia. Who's gonna get the win? Sudah dimulaikan. Siapa yang akan berhasil mendapatkan 2 juta rupiah whole shot, saudara-saudara? Sudah muncul dari pembalap Al-Ghifari nampaknya lagi-lagi Lagi-lagi Rio. bocah ajaib. the one Bocah and ajaib. only. The one and only sang pemegang Matar. julukan bocah ajaib. The Wonder Kid has got the whole shot again. Tapi ini belum berakhir. Going through the... Oh, hati-hati ya, Matar. Kontrol yang sangat baik. Akhir. What a save. Dapat saat ini satu pergerakan. Ada MC dan Aldesa Pratama. Ada satu pembalap. Ada satu pembalap yang jatuh 545 IR 545 Babala. Kiplay AL 179. Sudah diambil Bung Ardi. Berada pada Dan posisi depan. Zidan berada di posisi Akankah- terdepan saat ini. Pembalap dari IR Matar 545. Al-Ghifari, keunggulan dari Matar Al-Ghifari Tasya. Tentunya badan yang terlihat begitu lentur dalam mengambil sisi dalam maupun luar dari sirkuit membuat pembalap. Tidak diberikan ternyata. Terjadi Hampir saja kontak diambil oleh nampaknya Matar, sekarang. tapi tidak diberikan oleh MC dan saudara-saudara pembalap dari IR 545 Kifly Racing Team. AL79 memimpin sementara untuk klasemen BB modifikasi 125cc Open. Oh, nampak MC dan Aldesa. MC dan Aldesa Pratama IR 545 Kiplay AL 179. Quick. Wahai! Terbang loncat dengan pendaratan yang begitu hebat. Matar Al-Ghifari. Matar di dalam nampaknya. Side by side memasuki tiga. Menarik sekali Tasya dan juga tentunya Rio.
tiga pembalap dan Ramdan Ahnadim. Tentunya apa yang ada di benak dari seorang Ramdan Ahnadim, seolah ia mengatakan saya ingin bermain dengan dua pembalap yang di Atar dan juga tentunya MC dan Aldesa. Kemudian ada lagi pembalap latihan Juan yang terus Ramdan Ahnadim saat ini berada pada posisi depan. Ramdan Head to head tercipta saudara-saudara. Ramdan dan Zidan semakin mendekat. Ramdan berada di posisi yang kedua kali ini, Bung Ardin. Ya, benar sekali. Yes. Rio dan juga tentunya Tasya dalam balapan kali ini. Tiga pembalap saling berebut posisi di atas udara. Ketiga-tiganya berposisi MC dan bagian Aldesa. dalam, saudara-saudara. MC dan Ramdan Aldesa. terhenti. Ada sedikit traffic tadi. Ramdan nampak mengalami satu permasalahan. Tertahan Ramdan Ahnadim. Sementara kalau kita lihat di barisan terdepan, pertarungan sengit head to head masih terjadi, Bung Ardin. Begitu sengit, jangan berkandik sedikit pun pada seluruh penonton. Disidik, ada yang melebar apa yang nampaknya. terjadi nampaknya Atar benar sedikit sekali. melebar tentunya. Zidan Aldesa unggul saat ini pada posisi terdepan. Zidan Aldesa Pratama IR 545 Babala Kiplay AL 179 dan cek. Bebek modifikasi 4 langkah Rio. Luar biasa sekali di sini. Zidan memperlebar jarak dari sekali oleh M Atar. M Atar mencoba untuk recover. He's trying to get closer. It's gonna be a great battle. Memasuki hold shot tadi di mana seorang M Atar mendapatkan posisi yang pertama. Tapi lagi-lagi dan lagi Zidan tidak mau kalah. Zidan ini membalaskan kesalahan yang dia perbuat di kemarin hari. Ini akan menjadi sebuah pembalasan tentunya. Tapi M Atar is not gonna get it very easy. Itu tidak akan mudah seolah M Atar mengatakan dan mengambil sebuah manuver. Hampir saja on the rolling section. M Zidan mempertahankan sebuah posisi. Tensi mulai naik di sini. Lihat saudara-saudara, para penonton, para pemirsa semakin tegang. M Zidan mempertahankan posisi di sisi lain. M Atar mencoba untuk melakukan sebuah offensive overtaking maneuver. M Atar versus M Zidan. Side by side it goes through. M Atar on the P1. Pit lane. Penonton yang di pit lane. Iya. Boleh masuk ke pit lane. Masuk. Ayo, Susri masuk ke pit lane. Masuk ke pit lane. Kita kembali kepada track, Bung Ardin. Rio. Mata semua tertuju kepada M Atar dan M Zidan. Sesama anak Jawa Barat bertarung hari ini. Jangan berkedip mata kalian, saudara-saudara. Jangan alihkan pandangan kalian sekalipun abu masuk dalam mata. Menuju ke sektor terakhir dan pendaratannya yang begitu maksimal dari seorang M Atar Bangara 25 Major Racing Team TRT 91. Kemudian di belakangnya masih memanas saudara-saudara. Pembalap dari IR 545 Ican Daruto nampaknya saudara. Kemudian ada lagi latihan Juan Fabio Erlan Ramdan Ahnadim yang sempat mencicipi posisi terdepan Tasya, namun ia harus terhenti ketika permasalahan menimpa pada motor bebek modifikasi. Itu yang merupakan spesifikasi motor bebek yang dimodifikasi sedemikian rupa untuk bisa bermain di lintasan tanah. Ya, benar sekali. Kita melihat tadi back to the rolling section di mana M Atar menggunakan positioning yang sangat baik, wake transfer yang sangat baik. Bagaimana dia mempertahankan posisinya berada di bagian makan motor, menarik gravitasi memaksakan motor stabil di rolling section. Tikungan yang selanjutnya M Zidan tidak mau kalah, mempertahankan gap yang sama dari lap yang sebelumnya. M Zidan masih mempertahankan gap antara 1 sampai 1,5 detik. Tapi M Atar mulai berbicara di lini depan. On the burn time they go. Look at that. The dust splashing through the berm. Kita lihat kali ini M Zidan masih locking the target, masih mengunci target yang ada di depannya dia, Bung Ardin. Betul sekali Rio. Nah, ini terus kita saksikan bagaimana ia bermain. Nampak M Atar Al-Ghifari melayang di atas udara, seolah memberikan tentunya satu ton yang begitu menarik. Dan saat ini M Atar Al-Ghifari melakukan satu lompatan tentunya bagi Pangeran 25 Major Racing Team TRT 91 Jawa Barat. Kemudian pada tempat yang kedua Zidan Aldesa, pembalap Jawa Timur, Blitar Jawa Timur, pembalap yang dihadirkan IR 545 Babala Racing Team Kiplay Racing Tasya.
Lalu di manakah posisi Mamo SS? Kemarin pertarungan sengit antara MC dan Ematar diwarnai oleh Mamo SS. Namun sayang sekali andalan gue tidak terlihat. Ternyata ada di barisan paling belakang. Mamo SS sepertinya kewalahan ya di race hari yang terakhir ini. Masih on fire. Kita melihat di posisi yang pertama bocah ajaib Ematar asal Jawa Barat, anak dari legenda grass tracker Indonesia. Saudara-saudara, ini baru bilang buah jatuh sepohon-pohon ya. Ilmu diturunkan oleh seorang bapaknya kepada Ematar. Masih sangat muda, usia 16 tahun, tapi tentunya skill yang mumpuni dan jam terbang yang sudah sangat matang dari seorang Ematar benar-benar diterapkan pada kompetisi kejuaraan nasional yang digagas oleh Pangeran 25 Megjo Racing Team kali ini, saudara-saudara. Ya, luar biasa sekali di sini kita melihat ada Rizky HK. Berbeda dengan hasil kemarin, kali ini dia berada di posisi yang ketiga, tepat di belakangnya seorang MC Dan. Tapi jarak terlihat jelas antara posisi pertama, kedua, dan ketiga. Ini tentang bagaimana ketiga pembalap ini mempertahankan ritme, mereka mempertahankan cara main mereka, tidak harus kehilangan waktu. Pace mereka harus sama, lap demi lap, putaran demi putaran dilalui. Posisi pertama kedua terjarak sekitar 1-2 detik. Begitu juga dengan posisi 2 ke posisi yang ketiga. Di posisi keempat kita lihat akan terjadi sebentar lagi pertarungan antara posisi. Oh, nampaknya Rizky sudah turun di posisi ketiga. Posisi keempat Rizky akan sekarang. Rizky sudah tergeser, Rio. Ican Naruto sudah mengambil posisi yang ketiga. Kita lihat pebalap dari Pangeran 25 Megjo asal Jawa Tengah, Ican Naruto berhasil menyabet posisi yang ketiga untuk pemimpin klasemen sementara. Ini adalah BB modifikasi dengan motor 125 cc open. 8 putaran akan mereka tempuh. Ini tentunya membutuhkan stamina yang prima. Dan kalau kita lihat 23 Ematar ini staminanya tidak menurun sama sekali, Rio Bung Ardin. Betul sekali Tasya. Pemegang poin tertinggi di kategori open adalah Ematar Alkipari. Kemudian Mamo SS dan ketiga ada MC Dan Alnesa Pratama. Dan saat ini kembali Ematar berada pada posisi terdepan. Pangeran 05 Megjo Racing Team Sulawesi Utara Ematar Alkipari akan kayakan mampu menerobos garis finish dengan begitu baik. Sementara MC Dan Alnesa, pembalap yang dihadirkan asal Jawa Timur, IR 545 Ilham Ramadan, IR 545 Mambala Kiplay Racing Team AL 179 dan Ematar Alkipari. Bagaimana gaya jumping yang begitu hebat oleh anak muda asal Kota Bandung, Jawa Barat. Disusul MC Dan Alnesa pada tempat yang kedua. Ada lagi Pangeran 25 Megjo Racing Team, Ican Naruto berada pada tempat yang ketiga tentunya. Kemudian pada deretan yang keempat juga terlihat bagaimana aksi dari pembalap Jawa Tengah yakni Rizky HK berada pada tempat yang keempat. Rizky Hanif Kusparwanto. Ya, kita melihat di sini dua pembalap dari TRT 91X Pangeran 05 Megjo Racing Team dan satu pembalap dari Pangeran 05 Megjo yaitu Ican Naruto di posisi yang ketiga. Luar biasa sekali bagaimana konsistensi yang dipertahankan oleh seorang Ican di sini. Baik sekali Ican di rolling section. Memasuki lap-lap yang selanjutnya. Time is clocking. Lap semakin menuju sampai kepada putaran akhir. Kita akan lihat apakah ini sudah menjadi kunci dari posisi 1 sampai posisi yang keempat, di mana Rizky HK memegang kunci untuk berada di top keempat. Sedangkan posisi kelima masih kita melihat di sini bagaimana ini akan menjadi posisi terakhir untuk podium. Apakah akan terjadi perebutan podium atau tidak, Bung? Kita nantikan saja, Rio Bung Ardin, apakah mereka akan berhasil mencapai sesuai dengan target masing-masing. Edi Arian saat ini berada di posisi kelima ya untuk kelas BB modifikasi 125 cc open. Sementara Rizky HK masih stabil berada di posisi yang keempat mempertahankan keadaan. Apakah Edi Arian akan berhasil mendusuk Meriki Merebe? Kita nantikan saja ya. Meraba. Bukan meraba, bukan meraba. Iya, Merebe. Ematar Alkipari begitu konsisten, nyaris dia tidak menurunkan tempo putaran gas dari pembalap bocah Bandung Jawa Barat TRT 91 Teddy
Racing Team Pangeran 25 Bekjo, Racing Team M. Atar Al-Gipari, MC dan Aldesa Pratama Blitar Jawa Timur nampak saat ini berbicara pada barisan yang kedua. Begitu pula dengan pembalap Jawa Tengah Pangeran 25 Bekjo, Racing Team Iksan Naruto belum mampu berbicara banyak. Ada apa dengan ketua kelas Jawa Tengah Kelaten yakni Rizky Hanif Kusparwanto. Rizky Haka masih terus berupaya pada barisan yang keempat. Asia Rio. Betul sekali, sepertinya MC dan masih berusaha memacu kendaraan dengan baik, memaksimalkan pengerjaan mesin 125 cc ini saudara-saudara. Walaupun sudah terjadi jarak yang cukup jauh Rio dengan Ematar, tapi sang peraih medali emas PON 2024 ini masih terus menunjukkan eksistensinya ya. Memacu kendaraan dengan baik pebalap dari IR 545 Kifly Racing Team AL79 mencari cintanya di BB Modifikasi 125cc Open. Aman saja berjaya di depan TRT 91 Pangeran 25 Major Racing Team M. Atar. Sepertinya tidak ada ancaman lagi ya. Sudah melewati Kemal M. Atar. Kemudian menuju Sesaat sektor lagi. terakhir Dan ya. Checker flag sudah penonton dikibarkan. terikat. Akan jatuh. Apakah akan diambil oleh Zidan? Akan diambil oleh Zidan. Kita lihat. Al-Gipari. Gila-gila. Sempat membuat jantung Bos Bayo berdetak kencang. Ematar. Ya, Checker flag. Ya. Sempat berdetak kencang jantung Luar biasa seorang sekali. Alan Bayo. Iya. What a drama. Gila. What it drama Rio. Silakan dinantikan di podium juara dan nampaknya Medis. Ematar Al-Gipari. Butuh medis katanya sebentar. Iya. Butuh Medis. Terjatuh di sektor terakhir. Ya, nampaknya dia Ematar. sempat menahan Detik. sakit dan Iya, melanjutkan betul race sekali. tadi. Walaupun Karena betul sekali benar Rio. sekali. Dia sebenarnya sudah merasakan kesakitan ketika jatuh di Pengaruh adrenalin tadi di, lanjut. di dekat tabletop finish. Oh, nampaknya Namun sudah dia masih berusaha Iya. bangkit dan memacu kendaraannya lagi, berhasil finish di posisi yang pertama Ematar. Tidak Iya. diberikan kepada MC dan Blend nampaknya Blend. Mohon dia tidak berkepentingan, jangan terlalu berkerumun. Jangan menutup, Iya. jangan Ruang- menutup guys, jangan menutup buka supaya ada Jangan udara yang menutup. masuk. Ruang udara yang masuk. Ya benar sekali, mohon untuk Iya. memberikan ruang untuk para. Iya luar Oke. biasa. Tuan only bocah aja. Gipari. Ematar. The Wonder Kid does it Gila. again. Ini Lagi- Rio, ini baru bilang gila balap sesuai Gila dengan balap, benar sekali. jargonnya Pangeran 25 Major Racing Team. Gila balap, makin nyali makin jadi. Luar biasa sekali, makin nyali makin jadi. Ematar masih sedikit diperhatikan, nampaknya sedikit tindakan dari tim kru dan juga medis mendampingi sebelum kita masuk ke Dan podium. kita lihat Rio terlihat Yap, terlihat di owner screen. atau bos dari Pangeran 25 Major Racing Team langsung turun melihat pembalapnya. Wow. Ya, Bos Bayo langsung turun melihat langsung keadaan daripada Ematar. Ya benar sekali, Ini the real bos gila balap ya. benar sekali, bos kita ya. Oke. Terjun langsung melihat keadaan Ematar dan sepertinya sudah mulai aman-aman saja Ematar di sana. Tadi whole shotnya Ematar juga ya? Ematar juga. Ematar mendapatkan whole shoot dan win the race untuk kesekian yang kalinya. Ya, sudah di race yang keempat, kita memasuki race yang kelima dan terlihat kondisi track sudah bervariasi. Ada hard pack, ada tanah-tanah yang mengeras, ada juga tanah-tanah yang mulai dibasahi agar supaya memberikan grip. Terlebih utama pada tikungan setelah tabletop, memasuki tikungan kanan tepat. Pada ke-15 detik diangkat. Konsentrasi maksimal. Rp4 juta whole shot kira-kira akan dipegang oleh siapa? Hebat lagi-lagi Tasya. Bagaimana 23 Ematar Al-Gipari, bocah Bandung Jawa Barat saat ini berjaya berbicara banyak pada gelaran kejuaraan nasional Pangeran 25 Major Racing Team.
Akankah M Atar akan mampu bertahan? Sementara gempuran Bamo SS, begitu pula dengan pembalap Ramdan Nadim. Di manakah saat ini seorang MC dan Aldesa Blitar Jawa Timur, akankah ia akan mampu berada pada deretan terdepan? Kita saksikan para pembalap dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ada pembalap yang dihadirkan tentunya dari Sumatera Utara, yakni 25 Racing Kolaka Timur, yakni pembalap 27 Ahmad Susrizal. Kemudian kita perhatikan saat ini apa yang terus dilakukan oleh pembalap M Atar Algipari. Pembalap M Atar Algipari akankah ia akan mampu kembali berada pada tempat yang ke posisi terdepan. Sementara saat ini Ramdan Nadim, pembalap DKI Jakarta Junior JRT Racing Team Rata Totok, berada pada posisi terdepan. Akankah ia akan mampu terus bertahan? Lompatan dari area Kemal Jam, ia bermain dengan begitu hebat. Perhatikan sesaat Junior Racing Team Rahman Nadim. Terbang loncat apa yang coba dilakukan oleh Ramdan Nadim, begitu pula dengan M Atar Algipari. Sementara pada tempat ketiga ada Bamo SS Rio dan Tasya. Iya, luar biasa sekali Ramdan Nadim yang mengambil kesempatan menyalip seorang M Atar di sana. M Atar terlepas dari race yang sebelumnya, nampaknya dia terlihat sedikit cedera, namun masuk di race yang selanjutnya nampaknya langsung pulih. Dia berada di posisi kedua, mendapatkan whole shot. Mungkin dia mencoba untuk menyusun strategi di sini, bermain di sini rolling speed section. M Atar mengejar seorang Ramdan. It is between two riders to battle for the P1. Who's gonna get the P1? Masih memasuki lap yang kedua. Baru 2 lap, pemirsa-pemirsa, saudara-saudara yang berada di sini. Tidak menutup kemungkinan seorang M Atar akan melakukan sebuah overtaking manuver, mendapatkan win streak ke sekian kalinya. Mungkin keempat kali untuk M Atar kali ini. Posisi kedua dibayang-bayangi. Posisi 1, 2, 3, 4 masih sama. Tikungan selanjutnya Ramdan Nadim dari JRT Rata Totok. M Atar TRT 91 X Pameran 05 atau 05 Major Racing Team. They're going to battle. Dan ini dia dua pembalap yang akan menghibur kita di siang menjelang sore hari ini, para pemirsa yang berada di langsung dari sirkuit dan langsung menonton dari siaran langsung yang ada di kanal YouTube Facebook. Luar biasa Rio, barisan terdepan masih saja memimpin kali ini. Kita lihat Ramdan dengan nomor 8 andalannya anak DKI Jakarta bersama dengan JRT Rata Totok. Pendaratan yang begitu maksimal. M Atar di belakang Ramdan berusaha memacu kendaraan dengan baik. Begitu cepat keduanya, Ramdan juga Atar. Keduanya mengambil sisi bagian dalam di R1, saudara-saudara. Kita lihat di posisi yang ketiga Rio Bungardin, ini adalah Bamo SS. Kembali on fire anak Jawa Barat dari Pangeran 25 Major Racing Team mengejar rekan setimnya M Atar yang walaupun sempat cedera tadi seperti kata Rio, kemudian masih saja gacor. Ini benar-benar skill yang tidak bisa dianggap sepele. Anak umur 16 tahun terus mengejar, memacu kendaraan dengan baik, mengambil tikungan bagian dalam. Double sudah diambil oleh M Atar, saudara-saudara. Mamo pun demikian, masih stabil, konsisten, berada di posisi yang kedua M Atar. Pangeran 25 TRT 91. Oke, Lalu kita lihat ternyata MC Dan sudah mulai melambat, Bung Ardin. ada permasalahan dampak menimpa pembalap Jawa Timur MC dan IR 545 Mambala Kiply Racing Team. Dan ada satu hal yang sangat berbeda, Tasya, di mana pada race sebelumnya pembalap ini tidak mampu berbicara pada deretan barisan utama. Namun dapat terlihat saat ini apa yang dilakukan Ahmad Susrizal, pembalap yang dihadirkan dari Sumatera Utara, tepatnya dari Labuhan Batu Deli Serdang. 25 Racing by Arisandi Kolaka Timur. Ia saat ini berada pada deretan 5 terdepan tentunya. Sementara saat ini Ramdan Nadim JRT Rata Totok menempatkan dirinya pada barisan terdepan. M Atar Algipari kedua, kemudian ketiga nampaknya ada Bamo SS. Keempat nampak saat ini masuk pada barisan yang keempat apa yang dihadirkan oleh Habib Gaspar. Begitu pula dengan pembalap Ahmad Susrizal dan juga Ican Daruto yang terus berupaya untuk bisa satu aksi overtaking nampak saat ini dilakukan
oleh pembalap Ican Naruto yang terus mencoba memperbaiki posisi, paling tidak bisa bersaing pada barisan-barisan terdepan. Rizky Haka, pembalap sekelas Rizky Haka saat ini belum mampu berbicara banyak. Ia saat ini mengalami permasalahan ataupun dihadapkan pada permasalahan pada power mesin ataupun power kendaraan yang ia tunggangi, membuat ia tidak terlihat ataupun tidak mampu berbicara pada deretan-deretan utama Rio Tasya. Iya, luar biasa sekali di sini nampaknya race masih berada di posisi yang sama. Kita melihat di sini Ramdan Aknadif dari tim JRT Ratatotok memimpin posisi yang pertama. Mendekat di tabletop, ini dia Ramdan Aknadif. Oke, luar biasa sekali. Dan disusul oleh pembalap-pembalap yang ada di belakangnya dia. Kita melihat track masih bertahan di situasi yang sama. Kondisi track masih sangat-sangat memadai. Terlebih utama tepat di titik sebelum memasuki hole shot. Hardtopnya sudah sedikit gembur ya, di mana pembalap-pembalap akan mendapatkan traksi yang lebih dan juga tidak terasa para penonton sudah memenuhi track dari balapan kita di siang menjelang sore hari ini. Tentunya ini akan menjadi keseruan yang tersendiri bagi para pembalap, akan memberikan yang terbaik dan terlihat. Wow, luar biasa sekali, sedikit Willy tadi memasuki tikungan yang pertama, Tasya. M. Atar masih stabil berada di posisi yang kedua, kita lihat. Dan persaingan juga seru terjadi di barisan tengah, Rio dan juga Bung Ardin ya. Antar Rizky Haka kemudian juga Ican Naruto masih berusaha memacu kendaraan dengan baik. Dan kalau kita lihat antusias dari masyarakat Tatelu dan sekitarnya yang datang menonton membuat Kabit Roda 2 tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf, biar kasih yang torong sotaru barikade di sebelah kanan, Bos Bayo. Dorang balumpa akang tuh barikade, minta maaf. Torong sona bisa usir ini. Sona bisa. Cuman mau bilang akang Bapak Ibu lebih berhati-hati di situ ya. Karena itu adalah berem tempat biasanya para pebalap melakukan diving dan ada juga yang keluar untuk perbaikan di pit lane. Mohon kerjasama yang baik, personil TNI dan juga Polri mohon untuk boleh membuat suasana di situ lebih clear sedikit ya. Kita kembali kepada track Rio. Persaingan antar pebalap atau grass tracker yang datang dari seluruh penjuru Nusantara. Di trail standar 4 tak 155cc open ini masih terus berlanjut. Di mana hari ini adalah Moto2 dengan 6 laps, betul? 6 putaran? Ya, benar sekali, 6 putaran. 6 putaran akan mereka tempuh. Oh, nampaknya 8 ada informasi, kita ada 8. Typo berarti di sini ya, 8 typo. putaran. Paper yang kita miliki nampaknya di sini tertulis 6 laps dan ternyata jumlah laps sebenarnya ada 8 putaran. 8 putaran. 8 putaran ini cukup panjang. Kalau dilihat dari ukuran sirkuit 1,3 km Rio. yang lebih 9 sampai 10 kilo untuk 8 putaran. Betul, itu berarti stamina dari setiap grass tracker ini benar-benar diuji di sirkuit Pangeran 25 Megjo Racing Team. Aman saja berada di depan saudara-saudara. Pebalap JRT Ratatotok Ramdan Aknadif DKI Jakarta sepertinya sudah membuat jarak yang begitu jauh, Bung Ardin. Betul sekali Tasya. Namun ada gejolak pertarungan. AM Atar Al-Ghifari mulai mendapatkan ancaman berbahaya. AM Atar Al-Ghifari berbahaya. AM Atar Al-Ghifari. Wohoi! Apa yang cuma dihadirkan oleh pembalap satu tim dari M. Atar Al-Ghifari yang di Babo Aces. Pangeran 05 Bekjur Racing Team terus mencoba menekan laju M. Atar Al-Ghifari, sementara Ramdan Nadib DKI Jakarta JRT Junior Racing Team Ratatotok Sulawesi Utara saat ini berada leading pada posisi terdepan. Akankah ia akan mampu terus bertahan, sementara M. Atar terus mencoba mengembangkan kecepatan. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh Babo SS. Ia terus mencoba terus memprovokasi M. Atar untuk bisa berada pada deretan-deretan terdepan. Apa yang dihadirkan oleh seorang M. Atar Al-Ghifari saat ini saudara, nampak akankah dengan terjatuhnya M. Atar ataupun crash yang mengakibatkan pembalap ini sedikit turun nyali ataupun mengalami cedera serius, membuat
seorang M. Atar Al-Ghifari yang tampil tidak seperti pada kelas-kelas sebelumnya, membuat Ramdan Ahnadi bisa bernapas lega saat ini. Leading on the way, begitu jauh Junior Racing Team Ratatotok JRT lewat Ramdan Ahnadi. DKI Jakarta menempatkan dirinya pada barisan terdepan Rio Tasya. Ya, luar biasa sekali Ramdan Ahnadi. Kalau kita melihat dari balapnya di balapan sebelumnya, dia sempat berada di posisi yang terdepan, leading beberapa lap, namun harus turun beberapa posisi, kehilangan sebuah momentum yang coba dia bangun dari awal. Akhirnya dia turun beberapa posisi, kembali lagi di race kali ini dia membalaskan posisinya di race yang sebelumnya. He's taking the lead and he's maintaining it on the P1, mempertahankan posisi di posisi yang pertama. Di sisi lain, kita punya M. Atar dan juga Mamo yang bertarung untuk posisi 2 dan 3. Ini akan menjadi battle yang sama, mungkin sedikit mengingat pertarungan antara M. Atar dan juga seorang Sidan tadi di race yang sebelumnya. Dua pembalap ini masih mempertahankan sebuah ritme yang sama, tetapi mereka melewati racing line yang cukup berbeda di sektor yang pertama. Tapi kali ini masih terlihat seorang Ramdan Ahnadi going to the low sector. He's gonna go through the tabletop, leading alone on the P1. Jauh sekali nampaknya gapnya kali ini. Tasya Menuju ke tabletop. Ramdan kita tinggalkan Ramdan saja karena dia sepertinya sudah anteng-anteng aja di depan. Kita lihat pertarungan sengit Rio Bungardin terjadi di posisi kedua, ketiga, dan keempat antar M. Atar, Mamo SS, dan Habib Gasper. Habib Gasper tidak mau ketinggalan anak Banten dari Mamo Store. 241 MX tim BJM mengancam posisi dari Mamo dan juga M. Atar. Semakin dekat Habib kepada Mamo, saudara-saudara. Apakah Mamo dan M. Atar sesama tim Pangeran 25 Megjo Racing Team akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Ketiganya sudah menuju ke roll speed. Kita lihat M. Atar. Sebelumnya dia sangat kencang di situ dan hari ini masih sangat kencang, saudara-saudara. Menuju ke jumpingan double, sudah diambil ketiganya. Masih stabil, saudara-saudara. Tidak bisa dianggap sepele. M. Atar, bocah ajaib dari Jawa Barat ini, kemampuan dan jam terbang dalam dunia grass track mengalahkan justru teman-teman pembalap yang sudah duluan berprestasi, saudara-saudara. Perkembangan prestasi dari seorang M. Atar patut diacungi jempol. Kita lihat semakin dekat Mamo kepada M. Atar. Keduanya melakukan diving di berem, begitupun dengan Habib Gasper. Belum terjadi pertukaran pemimpin klasemen sementara. Dan kalau kita kembali fokus kepada pemimpin barisan terdepan, masih memaksimalkan kendaraannya, tidak ada halangan, rintangan, tidak ada trouble sama sekali, fisiknya juga masih maksimal. Menuju ke tabletop dan checker flag sudah dikibarkan, saudara-saudara. Ini dia, kita sambut dengan tepuk tangan. Atar Jawa Barat TRT 91 Pangeran 25 Megjo Racing Team yang berhasil keluar sebagai predikat home shoot. Terima kasih. 15 detik sudah diangkat. Wow, Holshot 2 juta rupiah kepada siapakah ia? Oh, tentunya ada petugas yang berdiri di sana akan memastikan siapa yang menyentuh Holshot pertama. Tentunya 14 pembalap di kelas trail standar 4 langkah 155cc 155cc under 23 nampaknya. Oh, 08 Ramdan Ahnadi. Kemudian ada M. Atar Al-Ghifari, kemudian ada Adriano Daeballo, kemudian Arpansa Sokran, Yael Bibis, Kristo Umbo, pembalap Papua Tengah Arpansa Sokran. Begitu pula dengan pembalap Maluku Priski Prasendi, Buddha Caraka 1908, Arir Salontais, Sulawesi Tengah, kemudian Fabio Erlang Deste Jawa Barat, Ramdan Ahnadi DKI Jakarta, kemudian Alexander Wawor, kemudian M. Atar Al-Ghifari, Regan Marik, dan Habib Gasper. Pertarungan yang begitu hebat terjadi dampaknya di sirkuit Pangeran 25 Megjo Racing Team. Bagaimana trail standar 4 langkah 155 babak final di kelompok usia di bawah 23 tahun.
Dengan begitu gegap gempita bagaimana raungan trail standar 4 langkah 155 terus membahana di sirkuit Pangeran 25 Picture Racing Team. Perhatikan sesaat Ramdan Ahnadi, cek, wahai, terbang loncat dengan begitu sempurna. Kemudian disusul pada tempat yang kedua nampak saat ini Atar Al-Ghifari. Atar Al-Ghifari muncul. Tiba-tiba datang Atar Al-Ghifari. Tiba-tiba datang Fabio Erlang Destia. Berada pada tempat yang ketiga Fabio Erlang Destia. Inilah pembalap bocah kelahiran Semarang, Jawa Tengah tentunya. Ya, luar biasa sekali di sini nampaknya Ramdan Ahnadi cukup konsisten di 2 race yang terakhir, memimpin race yang pertama. Oh, luar biasa sekali. Maksudnya di bagian yang pertama race dia mau langsung memimpin dan memperlebar jarak, tapi di sisi lain Atar hati-hati. Nampaknya performa Atar terpengaruh dari race yang dimana dia crash di lap yang terakhir tadi, sehingga nampaknya di sini dia sedikit outpace dan berada di posisi yang kedua, harus melakukan sebuah defense, mempertahankan posisi dari pembalap yang ada di belakangnya dia. Ramdan Ahnadi luar biasa sekali di posisi yang pertama, namun di sisi yang bersamaan ada 2 pembalap yang bertarung. Apakah Fabio Erlang Destia juga bisa mengejar kali ini dan berbicara di lini depan? Kita masih menunggu Ramdan Ahnadi. Gap yang sama sudah mulai diperbicarakan dari seorang Ramdan Ahnadi di sini. 1,5 detik antara dia dengan pembalap yang berada di posisi yang kedua. Sama seperti race yang sebelumnya. Ini tinggal bagaimana Ramdan mempertahankan pace-nya dia agar supaya tidak terkejar oleh pembalap yang di belakang. Di sisi yang lain, posisi yang kedua Atar sudah mendapatkan posisi yang lumayan aman. The comfort zone and Ramdan Ahnadi goes through the double top. Atar following up and on the 3rd place. Sebuah jarak yang lumayan terlihat dari posisi 1, 2, dan 3 kali ini, Tasya. Iya, Masih stabil lah. Silakan Bung Ardin. Ya, dan apa saat ini Atar Al-Ghifari, begitu pula Fabio Erlang Destia. Ada lagi Alexander Wawar Kalimantan Selatan. 25 Racing CCL by Arisandi Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Sementara di Badaka saat ini para pembalap Papua Tengah, begitu pula dengan pembalap Maluku. Ramdan Ahnadi, JRT Rata Totok, DKI Jakarta terus berbicara pada posisi terdepan. Sementara bocah jaib Atar Al-Ghifari, TRT 91 Pangeran 25 Picture Racing Team berada pada posisi tempat yang kedua. Akankah Atar Al-Ghifari akan terus memperbaiki posisi ataupun mempertahankan posisinya saat ini? Posisi yang ditempati tentunya oleh Atar saat ini mulai mendapatkan ancaman yang begitu serius oleh F. Erlang ataupun Fabio Erlang Destia, pembalap yang saat ini mengantongi izin start Jawa Barat. Fabio Erlang Destia, kemudian ada lagi Alexander Wawar, pembalap dengan nomor start 7. Alexander Wawar terbang dengan begitu hebat, masuk dalam percaturan perebutan 5 terbaik tentunya pada babak final di kelas trail standar 4 langkah 155 cc under 23. Atar Al-Ghifari saat ini terus berupaya untuk bisa menahan tekanan pada kanan, gempuran yang begitu bertubi-tubi terus dilancarkan oleh para kompetitor Atar Al-Ghifari. Pembalap sekelas yang saat ini yakni Fabio Erlang dan juga tentunya Alexander Wawar. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh pembalap yang saat ini terlihat berada pada tempat yang ke-6. Tentunya kita saksikan saat ini saudara, pada deretan-deretan belakang ia terus berupaya paling tidak bisa masuk pada posisi barisan-barisan tengah. Atar Al-Ghifari. Begitu pula dengan pembalap 45 Ariel Salontahe Tasya. Ariel Salontahe saat ini berada pada tempat yang ke-5. Akankah ia akan bisa sedikit maju hingga menyentuh barisan ketiga ataupun pada posisi-posisi 4 Tasya Rio? Ini seru Tatelu. Jangan alihkan pandangan kalian. Ya, walaupun sirkuit semakin berdebu, mata somaso di abu saudara-saudara, tapi ini sangat seru. Sirkuit yang begitu megah menyajikan pertarungan bintang grass tracker andalan dari Sulawesi Utara dan dari luar Sulawesi Utara. Kita lihat berada di barisan terdepan masih aman saja Ramdan Ahnadi
Pebalap dari DKI Jakarta membawa JRT Ratatotok. Sepertinya aman melewati Camel, kemudian menuju sektor terakhir di sirkuit ini. Single jump sudah diambil, menuju Ramdan ke Nampaknya Atar sudah Tableton. dilewati nampaknya di sini. Atar nampaknya dilewati oleh seorang Fabio Erlang. Ini akan menjadi battle kedua. Di sisi yang lain ada seorang Ariel Salontahe yang mencoba untuk mengejar ke depan. Akan terjadi dua battle di dua grup yang berbeda di sini. Apakah bisa seorang Alexander Wower mempertahankan posisi dari seorang Ariel Salontahe side by side di sana di tikungan yang pertama? Aduh, Atar Nyanda turun ke baku posisi ketiga. kasih. Sayang sekali, nyanda baku kasih orang dua memang. Dua pembalap yang mempertahankan satu sama yang lain, mengambil racing line yang berbeda. Mereka percaya racing line yang mereka lalui adalah yang terbaik. Namun, Ariel turun ke posisi yang belakang. Nampaknya di sini seorang Alexander Wower sudah memberikan sebuah gap, masih ditahan oleh Ariel. Ariel mendekati rolling speed section, masuk di back straight dan masuk di tikungan yang selanjutnya. Oh my goodness, dua pembalap mulai bertarung di sini memberikan yang terbaik. They're doing their best for their team and to make all the viewers proud of him. Tapi sepertinya celah tidak diberikan sama sekali Rio oleh seorang Alexander Wower. Anak kota Mobagu Awah bersanding dengan Ariel Salontahe, anak kelahiran Bitung. Bitung bersaing dengan Kota Mobagu. Siapakah fisik dan skill yang lebih mumpuni hari ini? Kita lihat. Oh, semakin dekat Ariel. Wow. Semakin dekat, dapat atraksinya. Dapat traksinya, mendapatkan dorongan yang baik Ariel Salontahe sehingga merubah posisi klasemen. Sementara Ariel sudah berada di posisi yang keempat, Bung Ardin. Betul sekali apa yang dilakukan oleh Ariel Salontahe adalah merupakan teknik untuk bisa mengelabui lawan. Ia mencoba melakukan pengereman yang sedikit melambat dari biasanya, membuat ia langsung melakukan manuver ekstrim untuk bisa masuk kepada barisan-barisan selanjutnya. Sementara saat ini Fabio Erlang Destia, kemudian M. Atar Alkipari, Ariel Salontahe dan juga tentunya apa yang dilakukan oleh seorang pembalap Alexander Wower. Nampak saat ini 25 Racing by Arisandi Kolaka Timur berbicara di Sulawesi Utara. Inilah tim yang hadir dari Lambandia, Sulawesi Tenggara, hadir di kejuaraan nasional Race Track Regional 5 putaran 2 Sulawesi Utara, Tasya Rio. Semakin dekat kita lihat Rio, semakin dekat. M. Atar sedikit melihat ke belakang, sesedikit melihat ke belakang. Dia memastikan apakah Ariel Salontahe bisa mendekat ke posisi yang sedang dilakoni oleh seorang M. Atar Rio. Kita lihat sudah diambil lebih ini tabletop. Ariel melakukan diving sementara Atar mengambil sisi bagian dalam. Masih dipertahankan posisi. Tangannya seperti memberikan instruksi kepada Ariel. Apa yang dimaksudkan oleh seorang M. Atar, saudara-saudara? Mungkin dia menginstruksikan bagian-bagian di mana berem itu merupakan sebuah sektor yang mungkin bisa berdampak yang tidak terlalu baik untuk seorang M. Atar. M. Atar mengingat cederanya di race yang sebelumnya. Ya, betul, betul. Mungkin ada kaitannya, tapi M. Atar masih mempertahankan posisi itu. Mungkin dia hanya memperingatkan apabila tiba-tiba dia mungkin melakukan sebuah kesalahan, tapi Ariel di sini masih mencoba untuk membayang-bayangi seorang M. Atar. The battle dari posisi ketiga dan posisi keempat. Ini bahaya, ini Luar biasa ancaman. sekali. Yellow flag nampaknya keluar di sini, tepat di tikungan yang pertama dan masih berlanjut. Ariel Salontahe versus M. Atar. Anak Sulawesi Utara bertarung dengan anak Jawa Barat, saudara-saudara. Iya. Sementara Tasya meskipun begitu jauh meninggalkan pacuan para pembalap lainnya, inilah Ramdan Ahnadib DKI Jakarta JRT Junior Racing Team Ratatotok Sulawesi Utara 08 nomor star pembalap Betawi yang satu ini DKI Jakarta Ramdan Ahnadib. Ia tampil beringas berbicara di Sulawesi Utara di sirkuit Pangeran 25 Bekjo Racing Team dalam kejuaraan nasional Race Track Region Sulawesi dan juga tentunya Pangeran 25 Bekjo Race Track Motocross Championship 2026.
sayang sekali pembalap asal Sumatera Selatan yang Galang Fernando belum berbicara banyak ketika pembalap ini harus dihadapkan dengan satu permasalahan ketika mechanical system, trouble system menimpa motor trail standar, dan akhirnya ia saat ini terus berupaya untuk bisa mengembangkan kecepatan untuk bisa paling tidak masuk pada deretan-deretan terbaik Natasha dan juga Rio. Betul sekali, di posisi kedua kita lihat masih konsisten pebalap dari Power Swiss by Evolution, kakak bos Gorontalo Abah, anak Jawa Barat Fabio Erlang Destia berada di posisi yang kedua. Sementara persaingan ketat masih terjadi di posisi yang ketiga dan keempat. Emater melihat ke belakang memastikan lagi rekannya Ariel Salontahe. Kita lihat pendaratan yang begitu maksimal dari keduanya. Ariel semakin cepat mendekat. Di tikungan pertama melakukan diving Ariel. Kita lihat saudara-saudara, masih tidak diberikan celah oleh seorang Emater. 20 tahun dan 16 tahun dengan jenjang karir yang sama-sama sudah berkiprah di tingkat nasional, saudara-saudara. Siapakah yang akan berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya? Roll speed sudah diambil, saudara-saudara. Masih melihat ke belakang Emater. Masih memberikan ancaman Ariel Salontahe. Double sudah diambil Rio. Yap, luar biasa sekali nampaknya Fabio mulai alert di sini. Di sisi lain seorang Emater, dia berbadan kecil tapi decision making dia itu sangat-sangat dewasa sekali. Dia nampaknya mengatur strategi untuk bermain aman dan memasuki lap-lap terakhir. Dia sudah mulai mengejar seorang Fabio. Fabio harus mempertahankan posisi. Di sisi lain ada juga seorang Ariel Salontahe yang diam-diam mencoba untuk mengejar Emater di sini. Ini akan menjadi three-wide battle, pertarungan antara ketiga pembalap untuk memperebutkan posisi yang dipegang oleh Emater kali ini. Di sisi lain kita melihat posisi dari seorang Ramdan Aknadif jauh di depan, begitu konsisten, lap demi lap. Dia sangat-sangat konsisten. Kalau dilihat dari catatan waktu dia, tidak jauh catatan waktu yang ditempuh. Checker flag! Banyak selamat, big congratulations for Ramdan Aknadif dari JRT Rata Totok. Di posisi kedua kita punya, apakah Fabio? Yes, betul. Fabio Erlang Destia. Dan posisi ketiga masih Emater. Oke, race sudah dimulaikan. Dan siapa yang akan menangkan Holshot di sini? Side by side dengan pembalap. Apakah akan masuk tikungan pertama? Atau di sini dan itu dia, Holshot didapatkan oleh Emater Algivari. Lagi-lagi sepertinya dari tadi hampir di semua kelas Holshot selalu diambil oleh Emater. Mr. Holshot. Mr. Holshot. Mr. Holshot. Sepertinya dia sudah mengantongi sekitar 10 sampai 15 juta rupiah Holshot ya. Kemudian dapat saat ini terlihat MC dan Aldesa, ini pembalap IR545. MC dan Aldesa, IR545 Babala, Kiplay AL79. Saat ini terus berupaya pada tempat yang kedua, sementara Emater Algivari perhatikan sesaat saat ini. Emater Algivari, MC dan Aldesa. Akankah MC dan Aldesa berada pada posisi terdepan saat ini? IR545 Babala, Kiplay AL79. Sudah diambil Bung Ardi. Pada penderitaan teratas, akankah Emater Algivari akan kembali leading pada posisi depan. Sementara pada tempat yang ketiga, Ican Daruto, Babo Aces. Begitu pula dengan dapat kelas Rizky Haka. Terbang loncat dengan pendaratan yang begitu sempurna. Apa yang coba dihadirkan MC dan Aldesa. Inilah pembalap yang dihadirkan Ilham Ramadan. IR545 Babala Gorontalo Kiplay 1 Kiplay 79 saat ini berada pada diri terdepan. MC dan Aldesa. Benar-benar eksistensi dari seorang peraih medali emas PON di 2024 MC dan bersama dengan IR545 Mamala Kiplay AL79 berada terdepan kali ini memimpin klasemen sementara untuk Sport and Trail 4 tak sampai dengan 250 cc Open. Bagus sekali. Pendaratan yang maksimal, kemudian MC dan sudah menuju roller speed, kencang sekali di sana, masih stabil MC dan kemudian disusul bocah ajaib anak Jawa Barat Emater, saudara-saudara. 105 berada di posisi yang ketiga. Ini adalah Rizky Haka yang kita kenal dengan julukan ketua kelas.
On Fire kembali berada di posisi yang ketiga setelah di kelas-kelas sebelumnya Rizky Haka tidak berkutik saudara-saudara. Kita melihat MC dan mengambil sisi bagian dalam, single jump sudah diambil, M Hatar pun mengambil sisi bagian dalam, traksinya dapat saudara-saudara. Kemudian apa yang menimpa pembalap pelantian Juan JRT Ratatotok, ia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Begitu pula dengan hal yang dialami pembalap Sumatera Utara Ahmad Sustrisal. Nampak saat ini juga belum mampu berbicara pada deretan terdepan. Ahmad Sustrisal lagi-lagi nampak saat ini kehilangan daya dorong, tentunya dari power mesin yang ia tunggangi membuat ia tak mampu berbicara banyak. MC dan Aldesa leading on the way pada posisi terdepan IR 545 Bambala Kiplay AL79 Trio Tasya. Iya, luar biasa sekali nampaknya di sini Zidan memperlebar jarak di posisi yang pertama. Di posisi kedua M Hatar, di sisi lain Rizky Haka side by side dengan Mamo SS, who was the first of the race, gonna get it. Masih diperlebar jarak lagi, berhasil di defense oleh pembalap dari depannya yaitu seorang Rizky Haka. Battle yang luar biasa, pertarungan masih dipertontonkan untuk kita semua di sini. Dan Zidan memang nampaknya Zidan is having the biggest advantage karena secara energi M Hatar juga di dua race sebelumnya sempat balapan bahkan beberapa kali berturut-turut, tapi nampaknya itu bukanlah alasan untuk seorang petarung. Zidan versus M Hatar, Rizky Haka versus Mamo SS Tasya. Balapan semakin memanas Rio di posisi yang ketiga dan keempat. Kita lihat Rizky Haka dan Mamo SS masih bertarung di sana. Menjajal sirkuit Pangeran 25 Major Racing Team dengan tentunya skill yang mumpuni. Kita lihat tidak diberikan celah sama sekali oleh Rizky Haka. Mamo SS masih berusaha mendekat kepada Rizky. Pertarungan bintang tersuguhkan saudara-saudara. Apakah akan ada surprise? Apakah ada kejutan daripada Mamo SS? Apakah dia bisa mendusu, meriki, meremeh? Kita nantikan saja kemampuan balap dari anak Jawa Barat, busutan Pangeran 25 Major Racing Team di hari yang terakhir Moto2. 8 putaran akan mereka tempuh untuk Sport and Trail 4 tak 250 cc ini menuju ke tabletop melakukan whip M Hatar. Teknik melakukan whip di tabletop untuk memangkas waktu pendaratan dilakukan oleh bocah ajaib saudara-saudara. Memacu kendaraan begitu cepat, mengambil sisi bagian dalam. Sepertinya Rio, kalau kita lihat mereka melakukan teknik yang berbeda dengan hari yang kemarin. Ya, biasanya di R1 mereka mengambil diving, ya. tapi kemarin karena memang banyak pembalap yang jatuh ketika melakukan diving, sehingga di hari yang terakhir ini teknik pun dirubah, yaitu mengambil sisi bagian dalam untuk mendapatkan traksi. Benar sekali. Betul sekali Tasya. Sementara saat ini nampak terlihat M Hatar Al-Ghifari, Mamo SS dan juga tentunya Rizky Haka. Rizky Haka begitu pula dengan Ican Daruto terus mencoba memperkecil ketertinggalan dari seorang pembalap IR Ilham Ramadan 545 Bambala Gorontalo Kiplay AL79 yang saat ini berada pada tempat terdepan. Begitu jauh MC dan Aldesa Pratama, dan saat ini M Hatar Al-Ghifari, begitu pula dengan Mamo SS, kemudian Rizky Haka, ada lagi Ican Daruto, sementara 93 Fabio Erlang, begitu pula dengan Ahmad Sustrisal belum pada satu kemampuan terbaik. Begitu pula dengan pembalap Lantian Juan, pembalap asal Kediri Jawa Timur, nampak saat ini juga sudah mulai sedikit kehilangan momentum untuk bisa berada paling tidak di barisan tengah pertarungan. MC dan Aldesa, kemudian M Hatar Al-Ghifari, Pangeran 05 Major Racing Team berada pada tempat 2, 3, 4, Mamo SS berusaha mengambil posisi kedua, sudah diambil. Kenapa M Hatar memberikan celah? Kenapa? Mamo, luar biasa kemampuan eksistensi yang mumpuni daripada Mamo SS. Ditunjukkan pertarungan terjadi antar anak Jawa Barat. M Hatar dan Mamo SS masih terjadi di roller speed saudara-saudara. Sementara kalau kita lihat posisi pertama, masih adem ayem saja MC dan IR 545 benar-benar fly. Dia melewati mini tabletop. MC dan masih memaksimalkan pengerjaan mesin, mengontrol emosi, stabil saja berada di posisi yang pertama.
Sementara kalau kita lihat di posisi yang kedua sudah ada Mamo SS di sana bersama dengan tim Pangeran 25 Major Racing Team. Di posisi yang ketiga M Atar TRT 91 yang merupakan juga ditendang. untuk Jangan clear. dipegang, jangan dipegang. Ya. Ditendang aja, ditendang. Langsung di-clear, Tendang ke tendang samping, aja, tendang ke tendang. samping. ditendang, Tendang ke ditendang. samping. Skop sayang, Marsal. skop. Kalau ingin tahu tendang skop. Itu Hati-hati, dia. awas ada Oh pemain iya, yang iya, datang. oke. Terima kasih Marsal. Terima kasih, kita kembali kepada Oke, track menuju ke dan tabletop. Iya. MC Dan melakukan Oh. whip benar-benar fly seperti nama timnya Keep Fly, saudara-saudara. Yep, Keep Fly Racing Team with M Zidane. He's making a big statement right here. Sangat jelas sekali memimpin lebih dari 3 detik gap antara dia dengan pembalap yang kedua. Di sisi lain, M Atal sudah turun di posisi yang ketiga. Nampaknya Mamo SS yang kali ini akan menggantikan posisinya di posisi kedua. Di sisi lain, seorang Rizky AHK juga memberikan sebuah pressure kepada seorang Atar kali ini. Itu dia 3 wide battle antara ketiga pembalap yang berada di posisi kedua, 3 dan 4. Clear the gap. Look at that. Zidane number 4 once again is making a big statement dari tim Keep Fly Racing Team. Tinggal beberapa lap lagi kita akan masuk lap yang terakhir. Saking serunya kita tidak sadar lap semakin menuju ke lap yang terakhir. The time is still clocking dan kita masih memiliki banyak race yang akan ada setelah ini. Betul sekali Rio dan juga tentunya Tasya. Sport and Trail 4 langkah sampai dengan 250 cc terus bergema di sirkuit Pangeran 25 Major Racing Team bagaimana MC dan Aldesa Pratama saat ini berada pada posisi terbaik yang begitu pula dengan M Atar Al-Ghifari. Ia menempati tempat yang kedua. M Atar Al-Ghifari saat ini sudah mulai sedikit tergerus ke barisan yang ketiga. Sementara MC dan Aldesa dengan begitu leluasa ia bermain. Ia jauh sekali meninggalkan para pembalap-pembalap lainnya MC dan Aldesa. Sementara pada tempat yang kedua nampak terlihat samar-samar dari area sektor tikungan Taraya. Saat ini pembalap Babo Isis, kemudian Sidan, kemudian M Atar Al-Ghifari dan juga Iksan Ican Naruto dan Rizky Haka. Di sisa-sisa lap terakhir Bung Ardin, Betul Rio, sekali, di sisa pertarungan tenaga. masih saja terjadi antara Grass Records seluruh penjuru Nusantara. MC dan IR545 Keep Fly Racing Team L79 masih saja konsisten memimpin perlombaan saat ini. Kemudian Mamo SS berada di posisi yang kedua. Begitu juga dengan M Atar masih memacu kendaraan dengan baik posisi ketiga. M Atar kali ini mendapatkan ancaman dari seorang ketua kelas Rizky HK, anak Jawa Tengah dari TRT 91 Pangeran 25 Major Racing Team. Masih memacu kendaraan dengan baik. Mini tabletop sudah diambil. Keduanya mengambil sisi bagian dalam. Dapat traksi Atar. Melihat ke belakang ini adalah kebiasaan dari M Atar. Melihat ke belakang, memastikan apakah dia masih memiliki ancaman atau tidak, saudara-saudara. Melakukan diving mereka di Beram. Bagus sekali. Pendaratan yang maksimal. Lagi-lagi handling yang mantap ditunjukkan oleh M Atar. Bung Ardin. Betul sekali Tasya. Dan nampaknya M Atar Al-Ghifari nampak ia sedikit terlihat menurun dari segi performa setelah dirinya sempat terjatuh dari area sektor sebelum table finish, membuat Atar di beberapa kelas sebelumnya nampak terlihat berada pada barisan kedua dan ketiga, dan saat ini akan kembali di overtaking. Nampak apa yang coba dilakukan oleh Rizky Hanif Kusparwanto, pembalap Kelatan Jawa Tengah ini terus berupaya untuk bisa menjabat posisi M Atar Al-Ghifari dari barisan ketiga ataupun masuk ke barisan yang ketiga seorang Rizky Haka. Sementara saat ini Sidan Alnesa Pratama, Ilham Ramadan IR545 Mamala, Keep Fly AL79 ia terus berada pada tempat terdepan. Ia begitu jauh meninggalkan pacuan sekelas pembalap Lantian Juan yang saat ini nampak terlihat terus
mengalami penurunan performa. Dan tentunya Ichan Naruto Pangeran 05 Bekjo juga saat ini masuk dalam barisan-barisan tengah pertarungan. Matar Alkipari, bocah ajaib Jawa Barat yang dihadirkan tentunya dalam gelaran kejuaraan nasional Gerestrek oleh Pangeran 05 Bekjo Racing Team saat ini berada menempati tempat yang ketiga. Rizky Haka nampak saat ini Matar Alkipari terus berbalik badan Dan Bung Ardin, checker flag sudah bersiap. Ladies and gentlemen, Telu kasih tepuk tangan, ini dia MC Dan Luar biasa sekali dipertunjukkan oleh Sidan. Head clicker ditunjukkan oleh seorang MC Dan untuk selebrasi ya, celebration dia di sana. Tapi tetap dia bawa pulang hadiah whole shoot. Ini yang menarik dalam kejuaraan kali ini. Whole shoot selalu diambil oleh M. Atar. Hadiah whole shoot yang semakin besar. Tentunya mari kita perbesar semangat kita. Telu mana suaranya? Kasih panas, kasih paham. Kasih Ini dia. panas, kasih tahu. 17 pembalap yang akan memperebutkan whole shoot. 17 pembalap baku kucah. Baku kucah sayang. Mesin sudah mulai meraung. Engine on. FFA Open. Sirkuit Pangeran 25. Siap, Bekjo Racing Team. 15 detik sudah diangkat. Jangan alihkan pandangan kalian saudara-saudara. Kita fokus ke R1. Lan. Siapa yang akan bawa pulang 11 juta? Latihan Juan Berter Rata Totok Sulawesi Utara pembalap asal kota Kediri Jawa Timur nampak bersih melewati whole shoot pertama adalah si Jarang Kepang Jawa Timur berbicara saat ini di Sulawesi Selatan. JRT Rata Totok Sulawesi Utara, kemudian Rizky Haka, kemudian ada lagi Matar Alkipari, kemudian ada pembalap Galang Fernando, Fabio Erlang di mana saat ini MC Don Aldesa Ilham Ramadan IR 545 Mambala Kiblai HL93. Nampak si Jarang Kepang saat ini menunjukkan satu kemampuan terbaik dalam pembalap asal bocah Kediri Jawa Timur berbicara di Sulawesi Utara. Akankah ia akan mampu bisa dapat bertahan? Latihan cuan. Cukup cepat ia bermain saat ini latihan cuan. Sementara provokasi yang terus ditunjukkan oleh Rizky Haka. Dua pembalap TRT 91 Bekjo Racing Team asal Jawa Barat, kemudian pembalap asal Jawa Tengah Rizky Haka. Matar Alkipari ada pada tempat yang ketiga. Apa yang akan coba dilakukan Rizky Haka? Matar Alkipari dari area sisi jampingan Alan Bayo Gol Industri Koik Kohoi. Oh ya, luar biasa sekali di sini memasuki sektor yang pertama, tikungan yang pertama, kedua pembalap Lantian Juan versus Rizky Haka. M. Atar is following from behind. It's gonna be 3 wide battle between the 3 riders. Satu pembalap semakin memperkecil ketertinggalan. Siapakah dia? Apakah seorang Mamo SS yang memperkecil ketertinggalan? Memasuki sektor yang selanjutnya, M. Atar semakin cepat, semakin melesat ke depan. Namun, seorang yang mendapatkan whole shot masih mempertahankan di sini depan. Oh, dari luar Burnson. It's gonna be a fight. Side by side the 2 riders on the full section. Ini dia rolling section yang sangat cepat sekali. Latihan with a good defense. Latihan Juan Semakin dampaknya. seru, semakin seru. Latihan Juan dampaknya saat ini terus. Medis. Lompatan medis. Mohon bantuannya medis. Mohon bantuan Medis. Mohon bantuan Mohon medis. bantuan medis. Dari sektor mana Kak Tasya? Silakan membawa tandu, membutuhkan tandu di dekat area whole shot. Boleh dibantu tim medis, bawa tandunya, terima kasih. Kita kembali ke track lagi Bung Ardin. Masih memimpin kelas band sementara untuk Free for All Open di kejuaraan nasional hari ini. Lantian Juan, pebalap dari JRT Rata Totok. Kita lihat masih stabil, Lantian memimpin, berada di barisan paling depan. Stabil saja dia, stamina yang masih prima di sisa-sisa kelas untuk hari yang terakhir ini. Kemal sudah diambil,
menuju ke single jumpingan dan berada di tabletop latihan. Melakukan whip di tabletop. Kemudian Rizky Haka mengejar. M. Atar pun demikian, mengambil di bagian dalam menuju ke sektor pertama atau R1, saudara-saudara. Latihan Juan, perhatikan dari berbagai sisi Anda melihat. Dari berbagai sudut Anda melihat. Perhatikan sesaat latihan Juan. Latihan Juan dan si Jarang Kepang JRT Junior Racing Team Rata Totok. Medis. Mohon bantuannya medis. Mohon bantuannya medis dengan tandunya. Mohon tandu medis tandu. Mohon bantuan pertolongan medis di area hole shot. Ada satu pebalap yang mengalami insiden, saudara-saudara. Medical, percepat langkah Anda petugas medis. Kita kembali lagi ke track, saudara-saudara. FFA Open semakin membara, balapan semakin panas di sirkuit permanen Pangeran 25 Major Racing Team hari terakhir ini. Perebutan poin untuk menduduki juara umum, ya, untuk membawa pulang hadiah utama kita, 1 unit mobil persembahan dari Bos Alan Bayo. Kita lihat masih memimpin andalan dari JRT Rata Totok. Lantian Juan tidak memberikan celah sama sekali kepada Rizky Haka. Ini adalah pebalap dari TRT 91 Pangeran 25 Major Racing Team. Sementara pebalap lainnya dari Pangeran 25 Major Racing Team, M. Atar, masih memacu kendaraan dengan baik di posisi yang ketiga. Mengancam posisi yang ketiga di belakang M. Atar ada Ican Naruto, saudara-saudara. Pebalap dari Pangeran 25 Major Racing Team asal Jawa Tengah. Jawa Tengah bertarung dengan Jawa Barat di posisi yang ketiga dan keempat, Rio. Ya, luar biasa sekali di sini nampaknya seorang Lantian Juan membuat statement yang jelas. Veni Vidi Vici. Saya datang, saya lihat dan saya taklukkan. Tapi penaklukan ini belum selesai. Masih ada seorang pembalap di belakangnya dia. Memperkecil sebuah ketertinggalan. Itu nampaknya seorang Rizky Haka. Mulai konsisten di podium. Masuk tikungan selanjutnya. M. Atar dikejar seorang Ican Naruto. 2 pembalap akan bertarung di sini. Dan juga terlihat Mamo yang mencoba untuk mengejar, memperkecil ketertinggalan. Agar supaya bisa mendapatkan top 3 mungkin untuk race yang kali ini. Sudah berjalan beberapa race, saudara-saudara. Semakin intens, semakin tegang tentunya. Dan ini akan membuat hasil semakin sulit diprediksi. Kenapa? Karena Isan mulai dikejar. Isan mulai dibuat sebuah tekanan yang mencoba untuk dihantar dari seorang Rizky Haka. It is going to be between these 2 riders to fight for the win. Who's going to get it? Nobody knows until we go to take a flight out for the finish line. Baik to Bung Ardi. Betul sekali Lantian Juan. Perhatikan dari sisi jampingan bos muda Jonathan Kamagi. Wahai Lantian Juan JRT Rata Totok. Begitu kencangnya melewati area jampingan. Kemudian Rizky Haka. Rizky Hanif Kusparwanto. Inilah bocah Kelaten Jawa Tengah. TRT Teddy Racing Team 91 Sumedang Jawa Barat. Pangeran 25 Major Racing Team. Ia mendapatkan dirinya membayangi si Jarang Kepang asal kota Kediri, Jawa Timur. Junior Racing Team JRT Rata Totok lewat Lantian Juan. Di manakah saat ini seorang Ematar Al-Ghifari? Di manakah seorang Ramdan Ahnadib? Di manakah seorang Babo Eses? Di manakah seorang MC dan Aldesa Ican Naruto? Ia terus berupaya untuk bisa memperpendek jarak. Pembalap Fabio Erlang Destia saat ini mengantongi Star Jawa Barat. Pembalap kelahiran Wonosobo Jawa Tengah nampak saat ini sudah mulai sedikit kepayahan ketika melihat si Jarang Kepang. Lantian Juan dengan begitu perkasa memimpin laju perjalanan di Freeport All Open yang saat ini terus kita saksikan melintas di lintasan sirkuit Pangeran 05 Major Racing Team dengan panjang lintasan 1280 meter di Tatelu Raya, Natasha. Betul sekali Bung Ardin. Ini bahaya, ini ancaman saudara-saudara. M. Atar Al-Ghifari, andalan dari TRT 91 Pangeran 25 Major Racing Team, mendapatkan tekanan, mendapatkan pressure dari rekan setimnya Pangeran 25 Major Racing Team, Ican Naruto yang semakin dekat.
Ican Naruto berada di posisi yang keempat, sementara Atar berada di posisi yang ketiga. Dan ternyata sudah diambil saudara-saudara. Ancaman yang diberikan oleh Ican Naruto sudah terrealisasi dengan baik. Disabet saja, diserempet saja posisi daripada M Atar saudara-saudara. Ican Naruto, rekan setim dari M Atar, Pangeran 25 Major Racing Team sudah berada di posisi yang ketiga, mengubah klasemen sementara. M Atar masih berusaha memacu kendaraan dengan baik, memaksimalkan pengerjaan mesin yang dirancang oleh mekanik Herto Pangeran 25 Major Racing Team. Namun sepertinya M Atar power dan stamina-nya mulai menurun setelah mengalami kecelakaan di kelas sebelumnya. M Atar kembali mendapatkan ancaman Rio. Kita lihat di posisi yang kelima ada Fabio Erlang Destia. Fabio Erlang Destia, anak dari Jawa Barat, tim Power Swiss by Evolution, kakak bos Gorontalo, memberikan tekanan kepada bocah ajaib dari Jawa Barat, Bung Ardi. Betul sekali, Tasya. Nampak saat ini juga apa yang coba dihadirkan pembalap Sumatera Utara 25 Racing Sulawesi Tenggara by Arisandi. Begitu pula dengan apa yang dilakukan Galang Fernando dan juga tentunya Inggil Bernardictus, bocah Seragen asal Jawa Tengah. Inggil Bernardictus belum bisa berbicara banyak pada race kali ini. Nampak Dewi Fortuna terus berpihak bagi si jarang kepang, yakni Lantian Juan, pembalap asal Kediri, Jawa Timur. Kembali begitu tampil di Knayat, begitu perkasa junior JRT Racing Team Rata Totok memimpin laju perjalanan Free for All Open yang saat ini terus kita saksikan bersama saudara. M Atar Alkifari, begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh ketua kelas Rizky Haka. Ia berada pada deretan yang kedua, Rizky Haka. Ican Naruto masuk pada tempat yang ketiga, keempat M Atar Alkifari. Kelima ada Fabio Erlang Destia. Ia berada pada tempat yang kelima. Siapakah yang saat ini berada pada tempat yang keenam? Perhatikan sesaat dari berbagai sisi Anda melihat. Perhatikan jalur balap, kontrol emosi Lantian Juan. Perhatikan jalur balap Rizky Haka. Perhatikan jalur balap Rizky. Posisi yang ke-6 dan ke-7, Bung Ardin, ini terjadi persaingan antara Edi Aryan dan Mamo SS. Sepertinya pada kelas ini seorang perebut atau yang dikenal dengan julukan maling piala, Mamo SS, tidak berkutik saudara-saudara. Mamo SS berada di posisi yang ke-7, tidak berkutik. Julukan maling piala, anak Jawa Barat Mamo SS dari Pangeran 25 Major Racing Team harus puas di posisi yang ke-7 saat ini. Namun segala kemungkinan bisa saja terjadi. Kita mengharapkan tentunya pemimpin-pemimpin barisan awal, Lantian, Rizky Haka, Ican Naruto akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak ada trouble mesin, tidak ada insiden ya, sehingga apa yang sudah ditargetkan oleh setiap tim ini bisa dicapai di kelas FFA Open Rio. Ya, luar biasa bagaimana kita melihat di sini. Seorang Lantian Juan leading, making a really good statement. Di sisi yang lain kita melihat ada seorang Rizky Haka yang mengejar, dan Mamo seperti biasa ada sedikit pressure antara Mamo dan juga seorang Edi Aryan. Edi Aryan is making a pressure. Dia mau coba untuk membuat sedikit tekanan untuk meraih sebuah posisi. Apakah Mamo bisa mempertahankan ini sampai akhir atau tidak? Ini tergantung dari bagaimana dia konsisten mempertahankan sebuah celah, mempertahankan sebuah posisi. Ketika dia dituntut untuk zero mistake, tidak berbuat masalah, kesalahan, maka dia seharusnya bisa mempertahankan posisi yang ketiga. Tetapi kembali lagi, kita akan masuk ke lap yang terakhir. Atau Yes. dua, yes. Kita akan Rio. masuk ke putaran terakhir, Bung Aryan. Bung Siapa yang Rombes. akan memenangkan? Oke, Yes. saya minta teman-teman Minahasa Utara, Sulawesi Utara, kita sambut sang jawara kita, Lantian Juan JRT Ratatoto. Dengar gaya apa? Gaya gimana tadi?
Gaya gimana tadi? Head clicker. Head clicker. Latihan Juan. Ternyata juga menyimpan dan seolah mendengarkan apa yang terus disampaikan oleh Tasya di hari yang pertama, kedua, dan di hari yang ketiga. Betul Dan sekali. saat ini ia pertontonkan si Jarang Kepang Junior JRT Racing Team Ratatoto. Ya, dalam momen yang sangat singkat kita akan melihat kelas yang sangat bergengsi MX Open Moto 2. Kita punya 15.1 lap and go. Siapa akan mendapatkan whole shot di sini? Oh, nampaknya cepat sekali, sangat ketat mendapatkan. Oh, big contact, collision, dan sudah ada yang lewat. Sangat tipis sekali. Sampai saya juga tidak tahu siapa yang mendapatkan whole shot. Mungkin kita akan menunggu hasil akhir. Oke, motor cross siapakah yang whole shot akan ke M. Atar Apakah Al-Ghifari? seorang Habib? Oh, wow. Oh, M. 178 dan Habib 4. Gaspar 778 Tasya. 778 nampaknya seorang Gaspar. Habib Gaspar yang mendapatkan Dan whole shot. Rio dan juga tentunya Tasya. Satu hal yang menjadi pembeda di kelas race track dan motor cross. Saat ini 15 menit plus satu putaran mereka akan bermain. Dan tentunya saat inilah pembalap Ilham Ramadan 545 Mamala Kiplay AL79 MC dan Aldesa terus mencoba bergegas merangsek ke barisan-barisan terdepan Tasya. Inilah pertarungan pebalap menggunakan motor yang begitu kencang, 450 cc. Ini motor kencang sekali saudara-saudara, tentunya harus dikendalikan dengan baik oleh setiap pebalap yang ada. Dan kita lihat berdasarkan data di sistem MX Open kali ini di Moto2, M. Atar Al-Ghifari, betul? Oh, sudah diambil oleh Sidan. Menuju sektor Oh, terakhir, single Sidan sudah di diambil posisi menuju pertama. tabletop. MC dan Fly. Oh, tipis sekali. Nampaknya M. Atar akan mengambil tikungan pertama side by side. Apakah akan didapatkan? M. Atar belum bisa mendapatkan sebuah posisi MC dan bagus sekali defense-nya dia. Bisa terlihat power motor ini ketika melewati camel top dan juga tabletop. Sangat tinggi sekali mereka. Airtime-nya itu sangat lama sekali mereka ketika melewati jumpingan-jumpingan tersebut. MC Dan akan MC Dan. menjadi battle yang sangat tipis untuk kedua pembalap ini, Bung. Semakin dekat M. Atar kepada MC dan roller speed ditaklukkan kedua pebalap ini. Anak Jawa Barat lagi-lagi memberikan tekanan kepada pebalap dari IR 545 Kifly Racing Team AL79 MC dan kembali menunjukkan eksistensinya setelah dia kewalahan, setelah dia tidak berkutik di kelas-kelas sebelumnya. MC dan on fire. Dan saya sudah mendapatkan informasi dari petugas di Hall Shoot, Rio dan Bung Ardin, ternyata yang mendapatkan hadiah Hall Shoot adalah Habib Gaspar, Wow, anak Habib Gaspar. Banten. Yes, 778 Habib Gaspar dari Mami Store 241 MX Team BJM yang sementara ini berada di lini tengah. Di sisi yang lain, Zidane. Wow, on the ngeri, tabletop, ngeri, ngeri. disusul oleh seorang Atar di sini. Pertarungan yang tidak bisa dihindari. M. Atar sedikit overspin, mencoba untuk mengontrol traction dari motornya di sini, memasuki tikungan yang selanjutnya. Betul sekali Rio. Hati-hati. Sudah Hampir terjadi saja jarak. seorang Habib tadi. Habib hampir tadi. Betul sekali, kita tinggalkan dulu barisan depan Rio, kita melihat barisan tengah di posisi yang ketiga dan keempat. Justru terjadi persaingan antara Habib Gaspar, pemenang whole shot tadi, yang keluar di tikungan R1 pertama, tapi saat ini berada di posisi yang ketiga. Habib Gaspar, pebalap dari Mami Store 241 MX Team BJM, bersaing dengan Mamo SS, Pangeran 25 Mejo Racing Team anak Jawa Barat, bersaing dengan anak Banten, saudara-saudara. Masih stabil mereka menjaga ritme, menjaga pace masing-masing. Kita lihat 1-2 Lantian Juan berada di posisi yang kelima, terus memberikan tekanan kepada Mamo SS. Semakin dekat Lantian kepada Mamo. Apakah Lantian akan bisa mendapatkan celah?
dan menggeser posisi klasemen sementara tidak sama sekali ternyata saudara-saudara. Sementara barisan terdepan kita kembali fokus kepada Zidan. Rio, Zidan sudah menuju ke Iya. tabletop. Apakah Tabletop, whip akan Zidan. dilakukan? Kedua Yes. memasuki tikungan pertama di sini Zidan melihat kita punya 15 plus 1 lap. Tapi kalau memang ritmenya seperti ini, pace-nya seperti ini, bisa saja jaraknya tambah lagi. Tetapi Emater tentunya dia tidak datang di sini dengan rencana yang kurang. Dia akan mencoba untuk menyusun strategi dan bisa saja seorang Zidan yang akan kekejar nantinya. 3 pembalap bertarung menuju tikungan yang pertama. Luar biasa sekali. Seorang Habib Gasper yang harus mempertahankan posisinya di sini. Langsung di overtaking saja di sana. Luar biasa. Lewat saja begitu cepat. Dan kembali ke lini depan. Masih gaspol MC dan saudara-saudara. Tidak main-main. Kecepatan, speed yang tidak tanggung-tanggung ditujukan oleh pebalap dari IR545 Membalaki Fly AL79 memimpin klasemen untuk MX Open dengan motor 450 cc yang begitu kencang, tentunya yang sudah diracik oleh mekanik luar biasa, suspensi yang pas, ya, kemudian menyesuaikan dengan kontur tanah sirkuit hari ini, membuat kita lihat handling yang mantap dari seorang Zidan ketika dia fly, ketika dia lompat, ketika dia terbang di tabletop tadi, mendarat dengan begitu sempurna, saudara-saudara. Sudah menuju Camel, MC dan masih saja stabil di sana. Kita lihat tidak ada ancaman sama sekali daripada pebalap IR545 Kifly ini. Kembali The tabletop, teknik same stop. whip tabletop ditujukan oleh ini MC dan ya, ini sudah terjatuh. Saya. Ini bahaya. Sedikit deh, Ini ngeri. Ini ngeri, ini ngeri, ini ngeri Rio. Momen Tasya. Oke, Tasya dan juga tentunya Rio. MC dan Aldi adalah sang juara ataupun pembalap Jawa Timur yang pernah mengikuti kejuaraan dunia dan berhasil podium pada kejuaraan dunia MX. Tentunya saat ini MC dan Aldi Jawa Timur. Pembalap yang dihadirkan Ilham Ramadan 545 Membalaki Fly AL79 menggila dari awal putaran perjalanan 15 menit plus 1 putaran. Emater Al-Ghifari, Teddy Racing Team Sumedang Jawa Barat, Bekjo Pangeran 05 Bekjo Racing Team Sulawesi Utara, Emater Al-Ghifari. Sementara pada tempat yang ketiga ada Lantian Juan JRT Rata Totok. Kemudian pada tempat selanjutnya ada Amabo Eses. Sementara Habib Gasper, pembalap yang meraih holeshoot pertama. Itulah dalam satu balapan, holeshoot pertama belum tentu bisa menjadi sang pemenang pada saat race terus berlangsung 15 menit plus 1 putaran. Gegap gempita pertarungan penunggang kuda besi MX Open sampai dengan 450 cc terus membahana di sirkuit Pangeran 05 Bekjo Racing Team. Begitu gagah Gunung Kelabat seolah menjadi saksi bisu, saksi abadi lahirnya sang jawara baru Pangeran 05 Bekjo Racing Team. Alan Bayo, Gol Industri, AK Gol Industri, sisi tikungan, AK Gol Industri, Alan Bayo, Gol Industri. Mereka lalui lintasi dengan begitu hebat. Obstacle, double jump, jumpingan camel, begitu pula dengan single jump, kemudian tabletop. Tentunya mereka lewati seolah tidak ada beban yang terlihat dari mereka ataupun sebut saja sekelas MC dan Aldesa Emater Al-Ghifari. Emater Al-Ghifari terus memprovokasi MC dan Aldesa. Akankah bocah ajaib, akankah Emater Al-Ghifari akan mampu mengakui sisi posisi seorang MC dan Aldesa? Akan Bung Ardin akan semakin dekat ke presiden. Ancaman baru, ancaman ini ngeri. Ini ngeri setelah sempat terjatuh tadi di tikungan terakhir. MC dan sudah mendapatkan ancaman dari Emater. Di sini. Terjadi head to head. Luar biasa sekali nampaknya Atar mengambil sebuah teknik akselerasi yang baik. Kita lihat apakah ini akan menjadi ancaman baru. Head to head tercipta antara Emater dan juga Zidan. Kita lihat apakah berhasil diambil. Melewati Camel. Belum bisa terganti posisi daripada MC dan Rio. Nampaknya di Camel. What? Double!
akselerasi yang luar biasa di Sidan mengambil sisi bagian dalam. Atar mengambil sisi bagian dalam juga. Adrenalin mulai naik. Ini Benar. dia, balapan semakin intens. Betul sekali. Benar-benar adrenalin. panas saudara-saudara sirkuit ini. Benar-benar gacor. Benar-benar Kalau orang Manado bilang Atar berusaha mendusu, meriki, merebes Sidan. Wow, masih mencoba untuk melakukan rolling section. Sudah dilewati nampaknya. Apakah Atar? Masih di defense, masih dipertahankan. Dapat Rio, dapat. Atar sudah memimpin klasemen sementara. Kita lihat. Ini dia mini table top. Atar lewat. Atar all the way to one. We got a new leader. Gila. Pemimpin baru di race kali ini. Atar sementara di posisi pertama. Semakin gacor, tidak memberikan kesempatan. Keep Fly Racing Team IR 545, Pangeran Dol 5, Megjo Racing Team TRT 91, Atar memegang kendali kembali MX Open setelah di Moto1 kemarin dia menjadi yang terdepan dan finish di podium pertama. Apakah Atar akan pulang membawa 60 juta hari ini? Kita nantikan bersama saudara-saudara. Semoga saja tidak ada trouble dengan motor dari Pangeran Dol 5 Megjo Racing Team. Melakukan whip di tabletop untuk memangkas waktu pendaratan tentunya. Atar semakin gacor. Atar sudah masuk on the flow, sudah mencoba mendapatkan comfort zone-nya. Oh, Sidan sedikit kesulitan tadi memasuki R1 dan di tikungan selanjutnya luar biasa sekali di sini. Mesin-mesin juara hasil racikan dari mekanik-mekanik handal, baik yang datang dari Sulawesi Utara maupun di luar Sulawesi Utara, Bung Ardin. 450 cc. Motor cross pabrikan Tasya. Motor cross yang memang diperuntukkan untuk kompetisi dengan jarak panjang ataupun jarak terjauh 15 menit plus 1 putaran. Mereka terus mainkan, ia masih terus bermain. Atar Al-Ghifari, bocah Bandung Jawa Barat, pembalap asal Kota Kembang Bandung Jawa Barat. Inilah Atar Al-Ghifari terus mempertontonkan kehebatan di atas tunggangan kuda besi yang ia tunggangi. Putra dari Haji Hilman Laksana, merupakan legenda hidup motocross Indonesia asal Bandung Jawa Barat. Atar Al-Ghifari, Pangeran 05 Megjo Racing Team terus berbicara banyak pada perjumpaan kita di MX Open babak moto kedua Rio, Tasya. Betul sekali Bung Ardin. Percaya diri yang luar biasa bisa kita lihat dari seorang Atar. Masih berusia 16 tahun tapi sudah menunjukkan skill, kemampuan dan jam terbang yang bisa pertontonkan kepada kita semua hari ini. Anak Jawa Barat bersaing dengan anak Jawa Timur di bumi Nyiur Melambai Sulawesi Utara. Rio. Ya, luar biasa sekali di sini. Seorang Atar mencoba bermain dengan power band dua taknya dia. Di sisi lain Sidan mencoba untuk recover balik lagi ke posisi yang pertama. Battle antara kedua pembalap tidak bisa terelakkan dan sudah di posisi yang pertama. Atar di sini rolling section, kita lihat seberapa cepat dia, baik sekali tanpa ada halangan melewati cepat dan Sidan mencoba untuk menyusul. Lap masih ada beberapa lagi. Apakah Sidan bisa comeback sehingga mencoba untuk melakukan switchback untuk posisi yang pertama? Battle masih akan terlanjut. Penonton semakin tegang. Oke, masih belum terlihat. Kita lihat siapa yang akan muncul. Apakah gapnya sudah diperkecil atau belum? Wow, semakin diperlebar jaraknya. Yes, betul. Bocah ajaib on fire, saudara-saudara, sudah memangkas waktu yang begitu jarak yang begitu jauh dengan MC Dan yang tadinya memimpin klasemen sementara untuk kelas MX Open ini. Benar-benar percaya diri, kemudian juga stamina yang begitu oke, mumpuni skill dia. Bocah ajaib Jawa Barat melakukan whip di tabletop. Begitu juga dengan Sidan melakukan teknik yang sama, keduanya melakukan diving, dapat traksinya menuju ke R1. Apakah sisi dalam yang akan mereka ambil? Jelas sisi dalam yang mereka tempuh, saudara-saudara. Single sudah diambil.
Sidan sudah semakin jauh daripada Atar. Ternyata Rio sudah tidak ada lagi yang baku dusu, tidak ada lagi yang baku rebe. Menuju roller speed. M Atar masih kencang, masih fit stamina bocah ajaib ini saudara-saudara. Nampak Double sudah diambil. Betul Silakan sekali, Marin. nampak Garputala Yamaha Yeset. Terus ditunggangi Atar Alkipari sementara si Orange KTM, MC dan Aldesa Jawa Timur terus melakukan loncatan gaya jam yang begitu hebat. Aksi mandu pada kecepatan ketepatan di lintasan tanah sirkuit Pangeran 05 Major Racing Team. Di mana keadaan kamu Tasya? Babo SS nampak saat ini Babo SS ataupun pembalap Pangeran 05 Major Racing Team juga saat ini belum berbicara pada derita-derita terbaik. Babo SS terus melakukan lompatan yang begitu hebat. Pembalap ini juga menunggangi si Garputala Yamaha dari Pangeran 05 Major Racing Team. Berterus kita saksikan bagaimana power, kecepatan kuda pacu motor cross MX Open yang terus mereka lombakan pada babak botol kedua pengumpulan poin yang tentunya menjadi buruan oleh para pembalap ini. Mereka terus bermain dan terus mencoba mengembangkan kecepatan, menambah kecepatan. Di manakah saat ini M Atar Alkipari masih terus ditempatkan pada deretan-deretan yang sangat menguntungkan tentunya M Atar Alkipari, Si dan Aldesa, Pangeran 05 Bekjo Racing Team dan Ilham Ramadan 545 Mamala Keplaitasya. Bung Ardin, persaingan kompetisi tidak hanya terjadi di posisi pertama dan kedua. Kalau kita lihat juga kompetisi seru terjadi di posisi ketiga dan keempat. Andalan gue, Mamo SS, pebalap lainnya dari Pangeran 25 Major Racing Team berada di posisi yang ketiga saat ini. Kemudian mengancam posisi Mamo SS ada Lantian Juan, saudara-saudara JRT Rata Totok tidak mau ketinggalan menunjukkan eksistensi balap mereka di Garuk Tanah Grass Track berada di sirkuit Pangeran 25 Major Racing Team. Hari yang terakhir MX Open akan segera berakhir. Terlihat checker flag sudah bersiap untuk dikibarkan. Ya, checker flag Tatelu sudah bersiap. kita Apakah nantikan kalian sudah bersama. siap memasuki di Camel. Yehehe. Ladies and gentlemen, your winner of MX Open, Kejuaraan nasional M. kita Atar sambut Alkipari. M. Atar Sidan. Dan benar yang saya Banyak bilang, selamat. M. Atar akan pulang bawa Oke. hadiah MX Battle yang sangat Open menghibur. 60 juta Silakan, rupiah. Silakan. Ya. Benar-benar gacor. Benar-benar Pangeran 25 Major Racing Team gila balap. Makin nyali makin jadi. Hadiah tambahan MX Open senilai 60 juta rupiah disabot saja oleh pebalap M. Atar dari TRT 91 Pangeran 25 Major Racing Team. Siapa ketiga? Sidang ketiga Mamo tiga. Ya. Keempat. Tatelu, kita kasih tepuk tangan dulu mana pendukungnya M. Atar. 5 Habib Gasper. Luar biasa, Coach Hardy tersenyum. Untuk MX Open, ayo mohon Bos Alan Bayo bisa ke depan juga bos, biar bersama Ci Priti supaya penonton tahu bahwa inilah sosok di balik event yang begitu dahsyat diselenggarakan di Sulawesi Utara. Moto 2 itu 15 juta rupiah dan total poin berapa Edward? Total poin 30 juta rupiah. 45 juta rupiah diserahkan oleh Nyonya Alan Bayo. Ya, bisa salam sama bos dulu. Ya, luar biasa Matar. Mana tadi amplop yang dibagikan? Ya inilah Mr. Alan Bayo, the one and only racing enthusiast bersama Matar Alkipari dan
Haji Hilman Laksana tersorot kamera streaming kami tentunya. Luar biasa, Matar Alkipari mendapatkan uang tunai sebesar 45 juta. Oke, terima kasih, terima kasih. Selamat untuk Matar dan tentunya terima kasih yang mendalam setinggi.